Dalam pemilu 2024, panggung politik Indonesia disorot oleh kehadiran caleg naturalisasi yang tidak biasa. Bio Pauline Pierre, ex-pemain timnas yang kini menjadi wajah dalam dunia politik. Dan Chong Sung Kim menantang stereotip dengan mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu 2024. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang dampak sosial, politik, dan hukum yang dapat mewarnai proses demokrasi Indonesia. Pemandangan kota tampak sibuk dengan oranye dan biru kampanye yang memenuhi jalan-jalan. Namun yang mencuri perhatian bukan hanya poster-poster partai politik, tetapi juga wajah-wajah akrab dari lapangan sepak bola. Selain itu, warga negara asing asal Korea Selatan juga telah turut memasuki arena politik sebagai caleg naturalisasi. Mantan pemain timnas Indonesia, Bio Pauline Pierre, kini berkecimpung dalam dunia politik. Bio Pauline maju sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Pemain yang juga pernah memperkuat Persipura Jayapura itu tercatat sebagai caleg DPRD Kota Jayapura Dapil 4 wilayah AB Pura. Bio Pauline maju sebagai caleg lewat Partai Gerindra. Selain itu, Bio Pauline Pierre ada juga Chong Sung Kim yang merupakan salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk DPR Republik Indonesia di Dapil 2 DKI Jakarta, yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dirinya kerap mendapat sorotan publik, karena semula ia adalah WNA asal Korea Selatan yang kemudian pindah menjadi WNI pada 2013 silam. Salah satu dampak yang muncul pada caleg naturalisasi adalah konflik identitas. Dengan latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman yang beragam, caleg naturalisasi seringkali dihadapkan pada tekanan untuk membuktikan kesetiaan dan identitas nasional mereka. Fenomena caleg naturalisasi menurut saya ini adalah merupakan efek daripada terjadinya globalisasi. Jadi globalisasi lalu kemudian ya itu adalah merupakan konsekuensi demokrasi politik begitu. Selama proses naturalisasinya memang memenuhi syarat, menurut saya ya tidak masalah gitu, karena negara membenarkannya begitu. Tetapi memang ada beberapa negara yang membenarkan, tapi banyak juga negara yang nasionalismenya kuat itu tidak membenarkan. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia memiliki kekuatan nasionalisme? Misalnya, kalau kita memiliki kekuatan nasionalisme, tentu saja ini menjadi pro dan kontra, begitu. Pasti banyak juga orang yang mengatakan bahwa memangnya orang Indonesia sudah nggak ada ya, karena menurut saya juga sebaiknya sebenarnya yang menjadi caleg itu bukan orang lain, tapi warga negara kita sendiri yang lahir di Indonesia, yang dibesarkan di Indonesia, dan benar-benar memahami manusia-manusia Indonesianya. Hal ini dapat memicu ketegangan antara identitas etnis, kewarganegaraan, dan loyalitas politik, yang pada gilirannya dapat memperburuk polarisasi sosial. Tidak kalah penting, kehadiran caleg naturalisasi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, fenomena ini dapat memperkuat pandangan skeptisisme terhadap demokrasi Indonesia dan memicu alienasi politik di kalangan masyarakat. Hal tersebut dituturkan oleh Dr. Indar Arifin MSI, selaku dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Unhas dalam wawancaranya. Dengan menyadari dampak negatif yang timbul, tantangan integrasi politik menjadi semakin mendesak. Melalui dialog terbuka, reformasi hukum, dan pendekatan inklusif, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV.